Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada hari Rabu malam Kamis tanggal 18 Rabiul Tsani 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 1 November 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke-21, yaitu membahas tentang sebuah kitab yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kitab catatannya orang-orang yang beriman. Saat itu kita membahas ayat yang berbunyi yashhaduhul muqarrabun. Kitab orang-orang yang beriman ini disaksikan oleh makhluk-makhluk yang terdekat dengan Allah. Mereka adalah para malaikat. Hari ini kita akan memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat keberapa? Ayat yang ke-22. Kalau kemarin kita membahas tentang kitabnya orang-orang yang beriman, maka hari ini kita akan membahas orang-orang yang beriman tersebut. Jadi kemarin kita membahas kitabnya, sekarang kita bahas orangnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal abrara lafi na'im. Perhatikan, innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya. Al-abrar, orang-orang yang super baik, yaitu kaum mukminin. Lafi, sungguh benar-benar. Di dalam lafi, benar-benar di dalam. Naim artinya adalah kenikmatan. Sungguh orang-orang yang beriman benar-benar berada di dalam kenikmatan. Ayat ini sedang membahas tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai memberikan penegasan dengan kata inna. Apa tadi inna? Sesungguhnya. Cukup enggak? Ditambahi sama Allah la fi la. La di sini adalah lamut taukid yang artinya benar-benar. Berarti enggak cukup hanya sungguh saja, masih ditambahi dengan apa? Benar-benar. Jadi orang-orang yang beriman, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, saat mereka hidup di dunia benar-benar sungguh akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan. Kenikmatan apa? Jasmani apa rohani? Dua-duanya. Kenikmatan fisik atau psikis? Dua-duanya. Kenikmatan di dunia apa di akhirat? Di dunia, di akhirat, termasuk di antara dunia sama akhirat apa? Barzakh. Alam dunia, terus alam apa? Barzakh, terus alam akhirat. Naim itu nakirah. Yang paham bahasa Arab, naim itu nakirah. Yang bermakna segala jenis kenikmatan. Jadi bukan hanya kenikmatan jasmani saja, enggak mendapatkan kenikmatan rohani, enggak. Bukan kenikmatan rohani saja, enggak dapat kenikmatan jasmani, enggak. Tapi jasmani dan rohani. Enggak cuma nikmat di dunia saja,
Enggak cuma di barzakh saja, enggak cuma di akhirat saja, tapi kenikmatan yang akan Allah berikan kepada mereka di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari kenikmatan yang ada di dunia. Jadi orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan di dunia. Sebelum dia menikmati kenikmatan tersebut di alam yang lain. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, entah dia itu laki-laki maupun perempuan, dengan penuh keimanan, iman dan amal soleh. Apa balasan yang akan Allah berikan kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang indah. Kehidupan yang nikmat. Kenikmatan apa? Hah? Lahir apa batin? Lahir apa batin? Lahir batin? Masya Allah. Sehingga rezekinya lancar, terus angkat tangan. Nah, orang sing angkat tangan, alhamdulillah, anak siji. Liane ora ya. Batin jenengan itu nikmat lahir apa batin? Lahir. Rezeki sing lancar gue lahir apa batin? Lahir dan batin. Ya lahir. Kenikmatan terutama kenikmatan batin. Karena semua berawal dari kenikmatan batin. Seluruh kenikmatan hidup itu diawali dari hati. Seandainya kita ada kekurangan dalam nikmat lahiriah. Contoh nih, rizkine seret, awake beriang, ya, rumahnya bocor, motore bodol, itu kekurangan nikmat lahir. Kalau batinnya itu tenang, maka insya Allah kekurangan-kekurangan nikmat lahir tersebut bisa terobati dengan ketenangan hati. Ada nggak orang yang motornya bocor, hatinya tetap tenang? Ada, ngacung? Ada. Kenapa? Karena dia punya keimanan di dalam hati. Keimanan bagaimana Ustaz? Yang menakdirkan bocornya ban ini siapa? Allah. Pasti ada hikmahnya. Hati yang tenang itu bukan berarti orang golet tambal ban. Oh, bukan seperti itu. Tetap golet. Tetap usaha. Tapi sambil nuntun motor itu bukan ngersulah. Bukan menggerutu. Tapi apa? Istighfar. Astagfirullah. Mau bareng apa gitu. Sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ketemulah ke sebuah tempat untuk nambal ban. Di situ sambil nunggu bawa Al-Quran. Apa? Baca Al-Quran. Masya Allah. Coba dapat pahala berapa coba?
Jalannya ke tempat bengkel sudah zikir, sambil nunggu bannya ditambal, baca Quran. Berapa pahala yang dia dapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kita akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Terutama adalah ketenangan batin, ketentraman hati. Berapapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa rizki, disikapi dengan qanaah. Disyukuri. Makanya orang yang kaya, kata Nabi SAW, adalah orang yang kaya hatinya. Laisal ghina bi kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Nabi SAW, kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya materi. Akan tetapi kekayaan itu diukur dari kayanya hati seseorang. Karena orang yang kaya hartanya, belum tentu dia teranggap sebagai orang yang kaya. Kalau dia tidak kaya hati. Kenapa? Karena ketika ada orang kaya hartanya, tapi hatinya tidak kaya, maka dia akan selalu merasa kurang dan kekurangan. Maka ini bukan orang berkecukupan, tapi orang kekurangan. Orang kekurangan kaya atau tidak? Ya enggak. Miskin. Sebaliknya orang yang kaya hatinya, berapapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dia merasa cukup. Berarti dia orang berkecukupan. Orang yang beriman ketika di dunia hatinya tenang. Ketika dia sakit, dia bersabar. Dia mengambil sisi positifnya. Mudah-mudahan dengan sakit ini dosa saya dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dengan sakit ini saya jadi banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan ujian anak yang susah diatur, dia mengambil sisi positifnya. Oh, saya mungkin kurang mendoakan anak saya. Selama ini mungkin saya ini setiap hari lupa untuk mendoakan anak saya. Maka mulai dari hari itu tidak pernah lupa untuk membaca doa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang beriman itu bukan orang yang enggak pernah dapat ujian ketika hidupnya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang tahu bagaimana menyikapi ujian dalam hidupnya sehingga hatinya tetap tenang. Bahkan ketika dia harus kehilangan orang yang dia sayangi sekalipun, maka yang dia ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adalah milik Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sedang mengambil miliknya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersabar. Maka kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman nomor satu ketika di dunia adalah kenikmatan apa? Batin. Apakah orang yang beriman juga akan mendapatkan kenikmatan lahir? Iya. Seandainya Allah berkenan, banyak orang-orang yang beriman yang dikasih sama Allah kekayaan. Contohnya sinten? Nabi Sulaiman alaihissalam. Para sahabat yang kaya-kaya ada? Ada. Siapa? Abdurrahman, Abu Bakar dulu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, terus Abdurrahman bin Auf. Ada. Di zaman ini juga ada. Orang yang rajin berangkat ke masjid dan dia rizkinya lancar. Orang yang rajin hadir pengajian, rizkinya lancar, tubuhnya sehat, rumahnya bagus, mobilnya
bagus, ada. Tapi nomor satu kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di dunia adalah kebahagiaan apa? Hati. Kebahagiaan hati sebagai hasil dari ibadah dia kepada Allah. Makanya apa kata Syekhul Islam rahimahullah? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Tengok di dunia. Barang siapa yang tidak masuk surga itu, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Di dunia ini ada apa? Surga. Barang siapa tidak masuk ke surga itu, maka dia tidak akan masuk di surga akhirat. Apa surga dunia? Apa surga? Ibadah. Ngaji. Ini surganya dunia. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat surga dunia, mampir. Teng pundi? Surga dunia mana? Hilaqud dzikri. Majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, itulah surga dunia. Siapa yang tidak masuk surga ini, maka dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Surganya dunia adalah majelis ilmu, majelis ta'lim, salat berjamaah. Itulah surga dunia. Baca Al-Quran, zikir, membaca sholawat untuk Nabi SAW. Itulah surganya dunia. Orang yang gak mau masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Ini nomor satu. Kebahagiaan di mana? Di dunia. Yang kedua, kenikmatan di barzakh. Barzakh itu adalah batas antara apa? Dunia dengan akhirat. Jadi kita sekarang di mana? Di dunia. Ketika mati nanti kita pindah dari dunia ke mana? Alam namanya barzakh. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat terjadi kita pindah ke alam lain namanya hari akhirat. Alam akhirat. Berarti berapa alam? 3. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Tadi kita baru bahas alam dunia. Apakah orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan di barzakh? Iya. Mereka akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Bahwa orang yang beriman setelah dicabut ruhnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dihadapkan kepada Allah, lalu dipulangkan kembali ke jasadnya di kuburannya. Lalu ditanya dengan 3 pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Man Rabbuka? Man Nabiyyuka? Ma dinuka? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Setelah dia sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, fayunadi munadin fis sama, akan terdengar suara dari langit. Setelah sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, akan terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar dalam jawaban-jawaban yang dia sampaikan tersebut. Fa'afrishuhu minal jannah, gelarkan jalan menuju ke surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih dia pakaian dari surga. Allahu Akbar. Di kuburan sudah merasakan nikmat dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Enggak cuma digelarkan jalan ke surga, disuruh dibuka pintu dari kuburannya ke surga. Terus apa yang terjadi? Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Begitu pintu surga itu dibuka,
maka akan menghembus hawa sejuk dari surga masuk ke kuburannya. Harumnya surga masuk ke dalam kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Jadi jangan jenengan bayangkan, kuburannya orang yang beriman itu akan terus-terusan ukurannya 1 kali 2. Tapi akan dibuka pintu ke surga. Yang awalnya sumpek, yang awalnya gelap, menjadi terang benderang, menjadi seger, menjadi luas, seluas mata memandang. Kenikmatan di mana? Barzakh. Innal abrara lafi naim. Benar-benar berada dalam kenikmatan. Di dunia sudah, di barzakh sudah. Tinggal apa? Di akhirat. Kalau kenikmatan di akhirat tentu lebih sempurna dibandingkan kenikmatan di mana? Di dunia maupun di barzakh. Kalau kenikmatan di dunia mungkin sebagian orang hanya menikmati apanya? Batinnya saja. Seperti orang yang beriman yang tadi sakit dan seterusnya, rizkinya seret. Tapi kenikmatan di akhirat akan mencakup kenikmatan lahir secara sempurna, kenikmatan batin secara sempurna, kenikmatan jasmani secara sempurna, kenikmatan rohani secara sempurna, dan dia akan merasakan kenikmatan itu selama-lamanya. Itu bedanya. Makanya kenikmatan puncak yang akan dirasakan oleh orang yang beriman di mana? Di akhirat. Kenikmatan jasmani di dalam surga, makanan paling enak bisa kita nikmati, minuman paling enak bisa kita nikmati, apalagi pemandangan paling indah bisa kita nikmati, kenyamanan paling indah, paling nikmat ada dalam surga. Apalagi makanan, minuman, pemandangan, istri. Ya. Istri yang paling cantik ada di dalam surga. Bojone jenengan apa bidadari? Istri jenengan atau bidadari? Dua-duanya. Oh, Masya Allah. Pede ya. Kalau istri jenengan beriman, istri kita beriman, kita ketemu sama istri kita. Tapi bojoku rayu, Ustaz. Nanti akan diubah sama Allah Azza wa Jalla. Wa kawa'iba atraba. Atraba itu adalah sepadan. Napa? Sepadan. Jadi jangan takut. Istri jenengan kalah cantiknya sama apa? Bidadari. Jangan takut. Sepadan. Dan indahnya lagi di surga, gak ada kecemburuan. Gak ada kecemburuan. Jenengan nikah di dunia 2, 3, 4. Nikmat atau tidak? Kaya ngerti. Ada nikmatnya tapi ada enggak nikmatnya. Pasti ada kecemburuan. Jangankan wanita biasa, istri-istri Nabi SAW saja mengalami hal tersebut, kecemburuan. Tapi di surga nanti enggak ada kecemburuan. Antara satu wanita bidadari dengan bidadari yang lain. Sepadan semuanya. Kenapa? Karena semuanya cantik. Gak ada yang lebih cantik, gak ada yang lebih muda. Semuanya satu level cantik puncak. Bukan satu level sedang, enggak. Puncak semuanya. Orang sing ngantuk neng bahasa iki. Itu baru kenikmatan fisik. Masih ada kenikmatan yang lainnya. Selain kenikmatan fisik, kenikmatan hati. Orang-orang yang beriman ketika di surga nanti, dia akan bahagia. Bukan hanya bahagia fisiknya, tapi juga bahagia hatinya.
Kenapa dia bahagia hatinya? Karena dia mendapatkan apa yang dia impikan ketika dia di dunia. Dengan itu kalau punya keinginan, pengen banget dapat, terus dapat, rasanya beribun, marem, seneng, pol. Itulah kenikmatan batin. Kita berharap diridhoi sama Allah Azza wa Jalla, saat itu diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Kita kangen pengen ketemu sama Allah, saat itu kita dikasih kesempatan untuk ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Fayukshaful hijab, dibukalah hijab sehingga semua penghuni surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan puncak penghuni surga. Dan itu bukan kenikmatan fisik, tapi kenikmatan apa? Kenikmatan hati. Diridhoi sama Allah Azza wa Jalla, bisa melihat Allah, puas mendapatkan apa yang kita impi-impikan. Dan kepuasan itu tidak ada kekhawatiran bakalan putus. Itu bedanya kenikmatan di dunia sama kenikmatan di akhirat. Kalau kenikmatan di dunia, senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia, pasti kita ada perasaan khawatir bakalan selesai, bakalan terputus. Jenengan punya nikmat sehat, apa sehat terus di dunia? Enggak. Ada saatnya sakit. Jenengan ketika di dunia punya nikmat kuat, apa kuat terus? Enggak. Ada saatnya kita melemah fisik kita. Kita punya kenikmatan, kekayaan, rezeki yang lancar, apa terus seperti itu? Enggak. Ada saatnya rezeki kita seret. Di dunia kita nikmat, ketemu sama orang-orang yang kita sayangi. Tapi ingat, setiap pertemuan di dunia pasti ada perpisahan. Setiap kehidupan di dunia pasti ada kematian. Maka kenikmatan di dunia tidak sempurna. Kenapa Allah bikin kenikmatan kita di dunia tidak sempurna? Kenapa? Supaya kita merindukan kenikmatan yang sempurna. Di mana itu? Di surga Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah Azza wa Jalla sengaja membuat kenikmatan yang di dunia ini tidak sempurna. Sengaja. Itulah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Supaya kita tidak terbuai. Supaya kita tidak lupa dengan kenikmatan hakiki, yaitu kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla. Senikmat-nikmatnya kehidupan kita di dunia ini pasti ada selesainya, pasti ada habisnya, dan pasti ada kekurangannya. Maka kenikmatan yang hakiki adanya di mana? Di surga. Jadi kenikmatan batin ada di surga, kenikmatan lahir juga ada di surga. Termasuk kenikmatan batin di surga adalah di surga kita tidak akan mendengarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan sedikit pun. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Waqi'ah ayat 25 sampai 26? La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Penghuni surga itu enggak pernah mendengar sesuatu yang tidak mengenakan. Yang dia dengar semuanya adalah kenikmatan. Sesugih-sugih jenengan di dunia, selancar-lancarnya rezeki jenengan di dunia, setinggi apapun jabatan jenengan di dunia, pernah enggak mendengar sesuatu yang enggak enak? Pernah enggak? Bukan pernah. Sering. Apalagi kalau rajin bermedsos. Isine naudzubillah min dzalik. Selalu ada hal-hal yang kedengaran tidak enak. Dan itu merusak kebahagiaan atau tidak? Merusak. Apalagi orang-orang yang baperan. Apalagi orang yang baperan. Makan jadi nggak nikmat. Makan jadi nggak nikmat. Karepe pamer kan, makan, sebelum makan diapain dulu? Foto terus di upload.
di-share, pasang status. Setelah itu sambil makan, sambil nunggu apa? Komen, like, jempol. Makan, tahu-tahu nah, yang komentar, pangan gue tok be. Yang lagi enak-enaknya nikmat itu langsung apa? Wah, kurang ajar, naudzubillah min dzalik ya. Keluar kata-kata. Akhirnya seleranya hilang. Lihat. Padahal makanannya sama. Enggak ditambahi apa-apa, cuma gara-gara apa? Baca atau mendengar komentar orang. Jadi komentar orang yang enggak enak itu merusak kebahagiaan. Maka di surga tidak ada salaman-salama. Yang ada adalah omongan-omongan yang enak, yang nikmat, komen-komen yang membahagiakan. Tidak ada komen-komen yang merusak kebahagiaan. Itulah kenikmatan batin. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah kenikmatan lahir dan batin tersebut akan dinikmati penghuni surga sampai kapan? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Sisa berapa menit? Sisa 4 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo, silakan. Saya tidak pernah menemukan hadis yang menyebutkan pembedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat selain Nabi Muhammad. Pertanyaan tentang Nabi di dalam hadis yang tadi saya bawakan bunyinya kayak gini. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah orang yang diutus kepada kalian? Jawabannya apa? Huwa Rasulullah SAW. Dia adalah utusan Allah. Jadi kalau kita baca hadis ini, maka utusan Allah berarti cuma Nabi Muhammad. Nah, enggak. Berarti Nabi yang lain juga utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya enggak tahu ada perbedaan antara umatnya Nabi Muhammad SAW dengan umatnya Nabi selain Muhammad. Semuanya mendapatkan 3 pertanyaan tersebut. Ya, ada yang lain? Maka. Hati yang keras itu tanda ujian atau kemurkaan Allah. Kalau hati yang keras nggak tersentuh, itu bisa jadi adalah salah satu bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Gara-gara perbuatan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa hati yang tertutup, hati yang keras, itu akibat dari yaksibun, dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi kerasnya hati seseorang gak tersentuh mendengar nasihat, gak tersentuh membaca Al-Quran, susah khusyuk ketika sholat, itu gara-gara banyak dosa. Bisa diobati? Bisa diobati? Bisa. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Rasulullah SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlakmu mulia. Ketakwaan kepada Allah, ya semua jenis ibadah. Nomor satu tauhid, kemudian sholat dan seterusnya. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sehingga seorang itu nggak cukup hanya sekedar banyak sholat, tapi juga harus mulia akhlaknya. Dan kemuliaan akhlak itu harus dilandasi ketakwaan kepada Allah. Karena ada orang akhlaknya mulia, bukan landasannya takwa. Apa landasannya? Pencitraan. Apakah akan masuk surga? Niatnya enggak ikhlas. Maka akhlak yang mulia harus dilandasi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.